Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya merasa agak terlalu jauh. Ya sudahlah ya. Sudah mulai banyak cerita. Kita perlu menenangkan hidup kita, menenangkan jiwa kita kepada Tuhan. Lebih nempel lagi sama Tuhan dalam hatimu.
di tengah suasana yang mungkin banyak dari kita akan memilih lebih baik di tempat tidur, lanjut bobok lagi karena memang suasananya sangat mendukung. Tapi kita sudah memilih untuk melekat dengan Tuhan. Kita sudah datang kepada Tuhan. Karena ini kerinduan kita, untuk menenangkan jiwa kita kepada Tuhan, nempelin hidup kita sama Tuhan. Di tahun 2026 yang baru dimulai ini, kita gak tahu apa yang terjadi di depan. Yang kita tahu sama-sama, selama kita melekat sama Tuhan, semuanya aman. Mari kita katakan, jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dengan melimpah atas ibadah pagi ini, dicurahkan dengan berlimpah pada setiap keluarga, setiap pribadi yang hadir dalam ibadah ini, sehingga selalu ada pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pendampingan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka sekarang ini sampai selamanya. Terima kasih, kami mohonkan berkat atas ibadah ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bisa menjalani tahun ini seperti Tuhan juga sudah jagai kita di tahun yang sebelumnya, dan kita mau menjalani tahun 2026 ini dengan janji Tuhan yang manis buat kita. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
makinlah teguh. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam persembahan. Saya undang yang membawakan kantong persembahan untuk maju ke depan. Kita akan menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Hari ini kami telah memilih untuk datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan, berkati hati kami, berkati persembahan kami sehingga dapat berguna dan dapat dimanage dengan baik. Berikan hamba-Mu yang menjalankan kantong persembahan hikmat dan sukacita, jadikan mereka sebagai kepala keluarga, contoh dan teladan bagi bukan cuma keluarganya tapi bagi kami semua, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena Tuhan yang kita kenal itu Tuhan yang baik. Tuhan baik setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik setiap waktu. Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kegelapan yang bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Mungkin ku tidak tahu rencana-Mu untukku, hidupku di tangan-Mu. Dengan mata iman ku lihat jelas Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, Dia memimpin dan menjagai diriku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik, amin, setiap waktu. Yes. Dalam kegelapan yang bersinar. Tuhan baik. Yes, Dia baik. Katakan sekali lagi, Tuhan baik. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan baik. Amin. Katakan sekali lagi, Tuhan baik setiap waktu. Dalam kegelapan yang bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Katakan dengan penuh keyakinan.
setiap saat buat kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ada satu pujian yang akan kita nyanyikan sama-sama. Untuk semua yang sudah perbuat buat kita di waktu-waktu yang kemarin, mari kita sama-sama ucapkan terima kasih. Dan untuk tahun ini yang Tuhan sudah rancang buat kita mau ucapkan berkat atasnya. Karena sepanjang kehidupan kita, kalau kita mau melekat sama Tuhan, semuanya aman-aman aja. Haleluya. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, kau ucapkan berkat atasnya. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, kau ucapkan berkat atasnya. Dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi bagi Kristus. Segala hormat pujian, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, mari kita sama-sama ucapkan terima kasih. ucapkan terima kasih. Untuk tahun 2026 ini yang sedang Tuhan rancang buat kita, ucapkan berkat atasnya. Dalam Kristus Ku akan bermegah. amin. Karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi bagi Kristus. Segala hormat pujian, Segala kemuliaan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Satu Tuhan Yesus. Dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat bagi Kristus. Segala hormat pujian, segala
kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau tetap dalam penyembahan kita. Karena semua kemuliaan, semua yang baik, kita kembalikan buat Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Dengan kasih Kristus, Saudari Meris maju depan untuk berdoa bagi firman Tuhan. Kiralas, kiralas. Haleluya. Kami tinggikan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Ya Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas tahun 2025 ya Bapa. Terima kasih atas perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami bisa melangkah di 2026 ya Bapa. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan sangat luar biasa terhadap hidup kami ya Bapa. Amin, amin. Kami yakin dan kami percaya Bapa, kami bisa melewati semua itu karena Tuhan yang baik dalam hidup kami. Amin, benar. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati pendeta Martin yang akan membawakan firman Tuhan ya Bapak. Biar apa yang hamba-Mu bicarakan Bapak bisa tertanam dalam hidup kami. Amin. Dan kami bisa melangkah di 2026 ini dengan pasti ya Bapak. Amin. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan, selamat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sementara para pelayan belum duduk, saya beri kesempatan untuk yang mau bersaksi. Dan hari ini saudaraku tentang menjadi orang Kristen pemenang, poin 2-nya adalah menyadari ada hambatan dan tantangan. Jadi kita semua kalau ingin jadi orang Kristen pemenang, kita harus menyadari, harus sadar untuk menang itu nggak mudah. Untuk menang itu ada yang sulit-sulit harus dilewati. Ada hambatan-hambatan, ada tantangan-tantangan. Sehingga perlu perjuangan. Ya. Roma 8 ayat 37 kita baca sama-sama. Kita berdiri. Kita baca dari alamatnya, mulai.
Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Orang percaya adalah seorang pemenang. Itu harus tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ya. Saya adalah seorang pemenang. Katakan sama-sama, 2, 3. Saya adalah seorang pemenang. Amin. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bukan hanya pemenang tapi lebih dari pemenang. Ya. Artinya sudah menang lagi, tapi ada kalahnya loh. Gak selalu menang kan? Kalah, tapi kemudian bangkit, menang lagi, kalah lagi, menang lagi. Kita terus bangkit ketika kita kalah. Dalam kompetisi sepak bola, namanya apa itu, setengah kompetisi atau apa itu? Jadi setiap tim itu dia bertanding dengan semua lawan di grup itu. Kalau ada 10 dia bertanding 10 kali. Ya 9 kali dia bertanding. Semuanya. Yang juara itu menang terus atau bagaimana? Yang senang sepak bola nih, Agung nih. Juara kompetisi di Liga Inggris itu dia menang terus apa enggak? Enggak ya? Ada kalahnya? Enggak menang namanya. Bisa dibilang begitu? Enggak bisa. Dia sudah memenangkan, misalnya dari 20 tim, dia memenangkan 15 aja. Yang lain memenangkan 14, kan gitu ya. Yang lain memenangkan 13, dia 15. Kalahnya berapa kali? 5 kali kalah, 4 atau 5 kali kalah. Kok bisa dibilang juara? Karena waktu kalah, dia bangkit lagi. Kalah lagi, bangkit lagi. Nah, orang Kristen bukan berarti gak ada hambatan, gak ada tantangan, lalu gak jatuh. Waktu dia jatuh, dia punya Tuhan. Dia yakin, dan kemudian dia bangkit lagi. Lawan lagi, menang. Gitu saudara ya. Artinya untuk menjadi seorang pemenang harus menjalani perjuangan, menghadapi banyak kesukaran dan hambatan, dan melewati berbagai tantangan. Karena kita adalah orang percaya, Tuhan pasti beserta, amin. Kita orang percaya, Tuhan pasti menolong, amin. Tapi jangan kemudian kita berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan mudah. 2 hal tadi, Tuhan beserta, Tuhan menolong, itu pasti, amin. Tapi jangan kita berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan mudah. Kita mengetahui, atau lebih tepatnya harus menyadari kekuatan kita terbatas. Tapi kita juga harus mengetahui adanya Tuhan yang sanggup memberi kemampuan pada kita untuk menghadapi semua itu. Bapak Ibu Saudara, dengan pemahaman seperti ini, kita akan semakin mengandalkan Tuhan. Untuk jadi pemenang, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Yang pertama saudaraku, yang harus kita lihat adalah hambatan dan tantangan adalah suatu kenyataan. Ya, tadi harus sadar bahwa ada hambatan dan tantangan. Dan kita juga harus tahu bahwa tantangan, kenyataan, persoalan adalah kenyataan hidup. Satu kenyataan yang tidak bisa dihindari, fakta yang gak bisa dipungkiri oleh setiap orang, bahwa hidup ini selalu berhadapan dengan rintangan, selalu berhadapan dengan hambatan atau berbagai tantangan. Rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup ini. Menghindar atau lari bukan pilihan. Saya ulangi, menghindar atau lari dari kenyataan bukan pilihan. Satu-satunya yang harus dilakukan yaitu menghadapi kenyataan yang ada.
Amin. Apapun terjadi, kenyataan harus dihadapi, diterima dan dihadapi. Tidak sedikit orang yang mencoba lari dari kenyataan atau menghindar dari kenyataan, dan biasanya akan menemui kenyataan yang lebih sulit. Sehingga di Indonesia ada ungkapan peribahasa, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Lepas dari lari dari persoalan yang satu, lalu ketemu persoalan yang lebih besar. Mana lebih besar, lebih kuat, harimau atau buaya? Kalau kekuatan cengkeraman itu apa? Mulut, rahang, itu buaya. Cuma buaya nggak punya cakar. Cakarnya nggak sekuat harimau. Jadi Tuhan mengkapi mereka untuk memberi contoh. Kemanapun kita pergi, kita harus hadapi tantangan, tapi jangan lari. Hadapi saja si harimau. Bisa menang nggak? Kan nggak sendirian, ada Tuhan. Ada persoalan yang besar, jangan lari, hadapi. Kan kita sudah punya contoh Daud melawan Goliat. Kalau kita lari dari Goliat, kita ketemu Goliat yang lain lagi. Jadi hadapi Goliat. Karena kita tidak sendiri, ada Tuhan bersama kita. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Saudara-saudara, Rasul Paulus punya atau dia merasakan satu hambatan tersendiri dalam pelayanannya, ya. Dan hambatan itu besar dalam kehidupan Paulus yang harus beritakan Injil, pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai ancaman-ancaman. Dia nggak mengatakan itu semua masalah bagi dia. Ternyata yang menjadi beban, yang menjadi hambatan sangat besar bagi Paulus adalah yang disebut dengan duri dalam daging. Apa itu? Para pakar teologi, penelaah Alkitab coba mencari tahu, tapi beda-beda. Ya, ada yang mengatakan itu sakit perutnya, ada yang mengatakan dia seorang yang gagap bicara, ada yang mengatakan lain-lain lagi, ya. Tapi duri dalam daging. Nah, gini saudaraku, orang Jawa itu punya bahasa kesusupan. Apa itu Pak Pri? Pak Farid, apa itu kesusupan? Ya? Masuk ke kulit itu ya. Pernah saudara? Waktu apa coba? Saya pernah kena duri salak saudaraku di dalam itu. Kecil ya, kecil aja, patah gitu ya. Kecil aja loh saudaraku. Mengganggu enggak? Saudaraku, saudara biarkan berapa hari infeksi sakitnya sampai di sini. Kan gitu. Atau ada di kaki. Dia masuk sedikit aja. Nah, dulu di kampung seringnya karena rumah kayu ya, nggak diserut, ya sering itu ngelapin pintu atau meja ya. Siapa yang pernah coba kesusupan? Lebih banyak ibu-ibu ternyata. Lebih banyak ibu-ibu. Di dapur juga sering ada benda-benda kita sayur atau apa kita masuk, nggak enak di sini. Sampai daging enggak? Ternyata tidak.
ya. Dia cuma di kulit, tapi nggak enak. Paulus mengatakan ada duri dalam daging. Dan itu membuat Paulus merasa satu hambatan, satu tantangan buat dia. Dan dia mencoba menghadapi sekuat tenaga agar Injil terus bisa diberitakan. Mungkin itu kesehatannya, mungkin itu gagap bicaranya, mungkin godaan-godaan atau gangguan yang lain. Dia terus hadapi. Tapi saudaraku, ia tahu batas kemampuan untuk menghadapinya. Semua itu. Dia punya keterbatasan, bahkan dia sampai berada di satu titik terendah kesanggupannya untuk menghadapi persoalan itu. Sehingga dia tulis ayat ini, saudaraku. Dia menyadari duri dalam daging itu untuk membuat dia rendah hati. Sehingga dia bilang, akhirnya dia bilang, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Karena ketika aku lemah, kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudaraku, kita harus tahu betul bahwa setiap kita menghadapi satu kenyataan-kenyataan sulit dalam hidup kita. Dan fakta-fakta sulit itu membuat kita bukan hanya terhambat, tapi membuat kita juga menderita. Jangan lari, hadapi. Hadapi, jangan menghindar, hadapi. Sebab kemanapun kita melangkah, tantangan dan hambatan itu selalu ada. Kemanapun kita pergi, ada namanya persoalan hidup. Ada dimanapun. Kita berpikir kalau orang si A karena dia konglomerat, dia nggak punya masalah. Anak-anaknya enak, kenapa saya lahir nggak jadi anaknya siapa gitu ya. Pernah ada saudara yang berpikir gitu? Bisa jadi, waktu kecil kita pernah berpikir begitu. Kenapa saya jadi anak si A? Kenapa jadi anak si B? Saudara, kita pikir anak orang kaya itu kalau meraih sesuatu gampang. Tidak, saudaraku. Ada beberapa anak konglomerat ternyata waktu kuliah dia harus kerja cuci piring di Amerika. Kerja jadi itu orang tua apa? Lansia dia. Mereka kerja begitu untuk tambahan uang jajan. Mereka bilang kalau mereka nggak kerja nggak cukup uang jajannya, nggak punya uang jajan. Orang tua konglomerat loh, cuma kirim untuk kos sama makan sama uang kuliah. Udah. Coba anak-anak kita di Perum ini, gitu ya. Udah menargetkan uang jajan, uang pergaulan, dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Kenapa? Orang-orang tua ini memberitahu anaknya seolah-olah, no, hidup itu gak gampang. Hidup itu penuh perjuangan. Sampai ada di Amerika orang tua yang memberikan semua harta warisannya kepada yayasan sosial. Kenapa dia bilang? Saya memperoleh ini dengan perjuangan. Anak saya, dia harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Kalau Bapak Ibu di sini berpikirnya bagaimana? Tega amat. Betul nggak? Tega amat. Itu kan anaknya. Saudaraku, ini cara orang-orang mendidik anaknya. Supaya mereka berjuang. Coba kita lihat di Indonesia. Ya, tidak sedikit generasi pertama itu luar biasa. Ya, luar biasa berhasilnya. Gede. Tapi kemudian di tingkat anak yang meneruskan usaha nggak bagus, dan kemudian tingkat cucu harus mulai berjuang dengan susah payah. Jangankan cucu, anak, saudaraku. Gereja juga ada yang begitu loh, saudaraku. Di gereja, pendeta, maksud saya pendeta.
Pendeta harusnya kan bisa, apalagi gereja besar ya, bisa lanjut dilayani oleh anak atau siapa gitu. Ternyata tidak semua begitu. Tidak. Gitu. Ada yang generasi pertamanya luar biasa bagus berkembang, di tingkat anak hancur-hancuran. Ada, tidak sedikit. Bidang usaha juga banyak. Artinya apa? Kita harus mengerti tantangan hidup. Setiap orang beda-beda. Hambatan hidup orang tua dengan anak beda-beda. Kenyataan hidup yang berat ini harus dihadapi. Gak boleh lari, gak boleh menghindar, tapi harus dihadapi. Gak kuat, ya. Tapi Paulus katakan, ketika saya gak kuat, dalam kelemahan saya, dalam ketidakmampuan saya, Kristus menaungi, Kristus mendampingi. Nah, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan, mempersiapkan diri. Ya, dengan menyadari adanya tantangan dan hambatan yang akan membuat kita berusaha, itu akan membuat kita berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Tahu loh, ada kenyataan sulit, tahu ada beban di depan sana, ya kita harus siap. Ya, kita harus siap. Sekarang kita mau pergi naik motor. Ini cuaca sering hujan, ya. Saya nggak mau ngomong hujan itu tidak baik, gitu ya, karena hujan atau panas dari Tuhan kan. Jadi ini musim hujan, gitu ya, musim hujan. Menjadi tidak baik kalau kita malas dan tidak ke gereja, itu jadi tidak baik. Kita malas tidak bekerja, itu jadi tidak baik. Tapi hujannya sendiri baiklah, ya, hujannya sendiri baik. Sekarang musim hujan, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pergi ke kantor, ada persiapan enggak? Siap-siap dengan jas hujan, itu kan udah pasti ya, udah pasti. Kalau kita tahu ini musim hujan, lalu kita enggak siapkan itu semua, ya kita harus rela basah-basahan, harus rela sampai tempat harus terima basah kuyup, begitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri, jangan berdiam diri, jangan malas, jangan bersantai ria dalam hidup ini. Persiapkan diri dengan baik, karena kita tidak tahu kapan persoalan itu datang, kapan hambatan itu terjadi, kita nggak tahu. Persiapkan diri. Kenapa orang tua menyekolahkan anaknya sampai semampunya, semaksimal dia mampu. Ya. Orang tua mempersiapkan anaknya untuk berani hidup, untuk bisa hidup. Itu orang tua. Anaknya ngerti nggak kalau dia sedang dipersiapkan? Kadang-kadang belum tentu. Nanti kalau udah gagal, iya dulu harusnya saya, gitu ya. Kalau sudah gagal. Kalau sudah berhasil, biasanya tahu juga, kalau dulu papa mama nggak urusin saya begini, padahal saya bandel kan, gitu ya. Tahu itu persiapan. Jadi persiapan itu penting sekali. 1 Korintus 9 ayat 26-27, 1 Korintus 9 ayat 26, ya 25 boleh dibaca, saya bacakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus kembali memberikan ilustrasi tentang olahraga. Tujuan dalam olahraga yang dimaksud Paulus ialah untuk bertanding dan meraih kemenangan. Ya, kalau dulu
tidak ada olahraga untuk kesehatan, itu enggak ya. Dulu olahraga itu untuk satu tujuan, pertandingan. Kan olahraga untuk kesehatan itu baru belakangan ini karena banyak orang bekerja yang tidak menggerakkan tubuhnya. Jadi perlu olahraga. Nah, kalau Pak Tani di kampung, saudaraku, jangan kita bicara olahraga dengan mereka. Karena hidup mereka memang olahraga. Iya, kan gitu ya. Jadi, oh saudara bangga jalan sehat sehari berapa kilo. Tanya no sama orang di kampung. Belum nyangkulnya aja jalan udah 5 kilo. Belum nyangkul ya, belum nyangkul itu jalan 5 kilo. Jadi dulu olahraga itu untuk tujuan pertandingan. Pertandingan itu tujuannya adalah supaya menang, meraih juara. Nah, untuk mencapai tujuan itu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya. Harus mempersiapkan diri supaya bisa maksimal, bisa meraih kemenangan. Rasul Paulus mengatakan seperti yang ia katakan, aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya. Ini cara Paulus. Aku melatih tubuhku. Dia punya duri dalam daging, saudaraku. Tapi dia hadapi itu semua. Dia melatih tubuhku, melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Saudaraku, mempersiapkan diri dengan berlatih. Kehidupan rohani juga harus dilatih. Paulus berkata kepada Timotius, latihan badani itu perlu, tapi lebih perlu lagi adalah ibadah, karena berguna untuk kekal. Kalau latihan jasmani berguna untuk sekarang, latihan rohani yaitu ibadah berguna sampai kekal. Nah, itu latihan. Saudara ada di sini, saudara sedang melatih hidupmu, melatih rohanimu, supaya enggak gampang tumbang kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi. Saudaraku, Paulus mengajarkan supaya kita berlatih ibadah, berlatih dari firman Tuhan, yang mempersiapkan diri dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Setiap peristiwa ada pelajarannya. Kemarin hari Jumat ya, saya ikut rombongan survei ya, ikut rombongan survei. Dan saya terpisah, saudaraku. Terpisah 3 mobil ke arah NDC ya. Saya terpisah. Nah, saya kemudian nunggu di satu tempat, saya hubungi rekan dari Kedung Gede, dari Kerawang yang retreat anak mudanya yang mengundang Pastor Gisel untuk jadi narasumber di sana. Saya telepon, Pak Pendeta sampai di mana? Sementara pendeta ini jawab, saudaraku. Ada telepon juga, ada yang bicara, rupanya lewat telepon. Ya, masuk jalur 3 katanya. Semua masuk jalur 3. Terus, oh ya, bagus, ya. Oh ya, udah semua ya, sudah, jalan mereka. Dari kesalahan saya yang tidak masuk dalam rombongan itu, saya dapat pelajaran. Kalau perjalanan rombongan, ada komunikasi itu, ada yang mimpin, masuk jalur 3, masuk jalur 1, ya kecepatan sekian gitu. Yang mimpin perjalanannya Pak Irfan, ya masuk jalur 1 kecepatan 150, gitu ya. Jadi sama gitu ya, sama. Nah, waktu ketemu lagi saya bilang saya terpisah, bla bla bla, nggak apa-apa. Tapi ada pelajaran yang begini, lain kali kalau pergi gitu ya, bikin grup, ada yang mimpin, kasih tahu, masuk jalur, pindah jalur aja kasih tahu. Oh iya ya, saya nggak kepikir, mungkin teman-teman juga nggak kepikir ya.
Tapi ada pelajaran. Kalau saya tidak salah, tidak terpisah, pelajaran itu nggak ada. Mahal sih, saya harus nunggu gitu ya. Namanya itu resiko. Tapi kan jangan sampai sia-sia. Harus ada pelajarannya yang bisa diambil. Harus menderita, tapi harus punya pelajaran dari penderitaan itu. Jadi peristiwa-peristiwa itu akan membuat kita kuat, membuat kita tegar, tidak kaget kalau menghadapi kejadian sulit di depan. Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang melatih tanganku, yang mengajar tanganku, melatih jari-jariku untuk bertempur, untuk berperang. Jadi Tuhan juga mau melatih saya, melatih saudara. Amin. Masalahnya mau nggak kita dilatih? Budaya Jawa punya kisah tentang kawah Candra di muka, bukan muka ini, saudara. Condro di muko, trok tok 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 gitu kalau wayang. Jadi itu satu tempat pelatihan yang digambarkan, tempat itu panas sekali. Kalau yang masuk ke sana dan keluar dari kawah itu bisa tetap hidup, dia akan menjadi manusia yang paling kuat. Apa iya benar-benar begitu? Pada zaman dulu mungkin iya. Tapi sekarang bagi budaya modern itu bukan kita dicemplungkan ke kawah yang panas, bukan. Kita berlatih gitu ya, tempat berlatih dengan sungguh-sungguh. Magelang itu ada akademi militer ya, ada akademi militer. Orang bilang apa? Di sana itu kawah Candra di muka bagi para TNI, calon TNI. Kan begitu ya? Jadi orang di sana dilatih, enggak dicemplungin kuali yang panas, enggak. Mereka berlatih sangat panas, saudaraku ya, sangat panas keadaannya. Sampai yang keluar dari sana menjadi orang-orang pintar, orang-orang kuat. Jadi saudaraku, kita semua punya kawah Candra di mukanya sendiri-sendiri. Ya, kawah Candra di muka kita tidak sama. Ya, karena Tuhan melatih setiap orang secara personal, nggak sama satu dengan yang lain. Mungkin untuk satu orang diberi pelatihannya angkat beban, untuk satu orang dikasih latihannya lari. Untuk satu orang lainnya dikasih latihannya yang harus memeras otak misalnya gitu ya. Kan lain-lain cara melatihnya. Tuhan melatih saudara dimasukkan ke kawah Candra di mukanya yang enggak sama satu dengan yang lain. Iya. Apakah Pastor Gisel kemarin dimasukkan ke kawah Candra di muka dengan lutut yang begitu? Bisa jadi, ya kan? Saya operasi ini apakah itu bagian dari kawah Candra di muka? Bisa jadi. Saya melatih tubuhku, saya bilang saya sampai mau nangis kalau latihan sendiri di rumah. Hasilnya apa? Kalau saya nggak masuk kawah Candra di muka itu, hasilnya apa? Saya nggak bisa sisiran, tetap begini. Saya nggak bisa narik ikat pinggang saya kalau saya masukkan dari belakang ini. Kalau sekarang pegang kuping juga bisa, narik apa di belakang bisa. Walaupun tidak sesempurna yang sebelah kiri kan gitu ya. Kalau jempolnya dibeginiin, ini tetap lebih tinggi. Kenapa? Ini asli, ini jahitan, gitu ya. Tapi itu bagian dari kawah Candra di muka. Mungkin ada orang yang nggak bisa tahan sakit, nggak mau latihan. Saudaraku, ternyata saudaraku, yang namanya operasi itu bagian kecil dari proses kesembuhan. Beratnya di mana? Operasinya. Saudara yang takut operasi itu salah, saudaraku. Kalau sekarang saya lebih takut
fisioterapi. Ya. Tapi ada orang lagi yang lain, ada yang takut bayarnya, saudaraku. Saudaraku, lutut ini dari berapa 3 minggu lalu sakit. Kalau saudara lihat saya turun kan nggak langsung turun gitu ya, harus begini. Penyebabnya kemungkinan ya, saya naik tangga, naikin kursi ini, saya lihat Pak Irfan bawaannya cuma 2. Lama 2 dalam waktu turun ya, 2 kan. Lama saya pikir 2, waktu saya naikin sendiri sih, nggak sama Pak Irfan, nggak saya panggil. Saya angkat 3, saudaraku, naik, tak. Malamnya kok sakit ya, paginya hampir nggak bisa jalan, saudaraku. Minum painkiller nggak sampai. Kemarin enak, sekarang sakit lagi. Dilihatin, ternyata kalau Sabtu Minggu lebih sakit, nanti Senin enak lagi, saudaraku. Serius, ini serius. Saya tanya Gisel, kenapa Sel? Ya beda lah, Sabtu Minggu kan banyak digerakkan gitu, banyak digerakkan. Saudaraku, saya pikir jangan sampai operasi. Operasinya mah gampang, dokter yang ngoperasi, saya dibius kan gitu ya. Kalau sudah suruh tarik ini sampai ke pantat begini, di lutut lagi, ya ampun. Ya. Saudaraku, proses itu tidak mudah. Semua harus dipersiapkan untuk menjalani proses supaya jadi seorang pemenang. Ya. Saudaraku, kuncinya adalah dengan kerelaan mendisiplin diri. Ya. Mendisiplin diri. Yang enggak mau disiplin dalam berlatih, yang enggak bisa untuk jadi pemenang. Artinya saudaraku, kita melatih dengan mendisiplin diri kita sendiri, menjadi orang yang taat firman mulai dari yang kecil. Kita mulai melakukan firman, kalau langsung harus yang berat nggak bisa, mulai dari yang kecil, namanya juga berlatih. Orang berlatih angkat besi nggak mungkin 5-60 kilo dimulainya. Ya, dia mulai dengan menggerakkan angkat yang berapa 2 kilo begini. Ya saya ingat waktu latihan dikasih beban di sini, saudaraku. Berapa, saudaraku? Berapa kilo? Saudara tahu nggak? 1 kilo. Saya tanya 1 kilo, saudaraku. Ya, oh Gisel yang itu setengah. Ya setengah. Setengah. Saya bilang, coba Pak, ini setengah kilo katanya. Jadi disuruh angkat begini. Atau begini ya? Angkat begini, setengah, ya kecil. Tahu nggak saudaraku? 3 kali mulai terasa berat, 5 kali gemeter. Saya bingung kenapa? Biasanya 50 galon itu saya angkat, saudaraku kan. Kalau saya ngangkat galon, kiri kanan bawa. Saudara bayangin galon 20 liter itu diangkat, dikasih berapa, saudaraku? Dalam hati saya ketawa, setengah kilo gitu ya. Begitu dicoba 5 kali gemeter, kenapa? Ya karena dia kan tahu, si dokter tahu, si fisioterapi tahu. Ini baru diperbaiki. Ya harus mau rela, bersabar. Setengah kilo gemeter 5 kali, saudara bayangin, saudara, saya sempat sedih. Saudara. Ya ampun, nanti saya nggak bisa ngangkat-ngangkat dalam hati ya. Datang lagi 1 kilo, datang lagi 2 kilo. Kan mulai dari yang kecil. Saudara tahu nggak nakalnya saya? Di rumah saya coba, kan ada barangnya, saya ikat di sini. Jangankan 5 kali, 2 kali gemeter, saudaraku. Artinya kita berlatih ada tahapnya. Saudara taat firman juga nggak langsung dibebani, berat enggak, gitu ya. Seminggu harus kebaktian 3 kali. Udah sampai jenggotan juga, saudara kan cuma 1 kali kan kebaktiannya. Iya kan? Iya. Jangankan 2 kali, 3 kali, 1 kali juga kadang-kadang. Ya karena hujan kan gitu ya.
Ini libur panjang, Gisel udah warning. Apa ini libur panjang? Beberapa orang sudah pamit memberitahu tidak hadir karena ada kegiatan. Oh ya, gitu. Pagi-pagi hujan, percobaan yang kedua. Jadi tantangan yang pertama libur panjang, tantangan yang kedua hujan dari subuh. Tapi kita harus hadapi, gitu ya. Jadi Allah melatih kita, Allah melatih kita. Tuhan tidak langsung memberi beban berat kepada kita, tapi Dia melatih. Kalau saudara mau dilatih dari hal yang kecil, saudara akan tumbuh sehat, seorang yang punya kerohanian bagus, kuat menghadapi berbagai hal, dan saudara berpotensi menjadi pemenang. Ya, berpotensi, ingat, berlatih dengan baik itu belum jadi pemenang. Berlatih dengan baik itu berpotensi jadi pemenang. Lah kalau nggak mau taat, nggak usah ngimpi jadi pemenang, potensinya nggak ada. Gitu. Berlatihlah dengan baik. Terakhir, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, kemenangan memang bukan datang dari diri kita sendiri. Kita punya Tuhan yang menyanggupkan kita bisa meraih kemenangan. Mengandalkan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita perlu mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran agar tetap mengandalkan Tuhan. Jadi dari sekarang ke depan kita lihat faktanya ada kesukaran di hati kita, di pikiran kita harus tertanam. Kalau itu terjadi dan saya harus hadapi, betul saya nggak mampu, tapi saya punya Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan, pasti bisa, gitu ya. Motivator menggunakan kalimat saya pasti bisa, kan gitu ya. Betul, saya pasti bisa. Tapi kita tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan kita datang dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tinggalkan mentalitas pecundang, nih bahasa pecundang ya, saya jarang menyebut ya. Apa sih mentalitas pecundang? Orang kalah belum tentu jadi pecundang. Orang kalah. Ya. Saya lihat beberapa petinju, olahragawan ya, kalah. Tapi kemudian dia berlatih lebih keras, dia menang, dia bukan pecundang. Untuk kali itu memang dia kalah. Tapi mentalnya bukan mental pecundang. Paham saudaraku? Ada orang yang kalah sebelum bertanding. Karena dulu, sekarang saya hampir nggak pernah lihat lagi. Kalau ada tinju disiarkan di TV ya, ditongkrongin saudaraku. Ada sepak bola ditongkrongin gitu ya. Orang bilang dijabanin lah gitu. Tungguin gitu. Nah, saya paling seneng itu waktu mereka dipanggil itu berhadapan. Yang saya lihat apa? Matanya. Saya lihat matanya. Oh, yang ini kalah nanti. Ya. Oh, yang ini yang menang gitu. Waktu saya ingat sekali itu waktu Mike Tyson lawan Holyfield. Ya, secara kekuatan kalah Holyfield, kalah. Ya, berat badan dia itu kan dari kelas yang di bawah naik. Jadi berat badan dia itu lebih banyak ke daging, saudaraku. Mike Tyson lebih banyak di tulang. Anatominya begitu. Kekuatannya kuat mana? Yang gede tulangnya, gitu. Dan dalam pertandingan Tyson belum pernah kalah kan, gitu ya. Terus waktu berhadapan gini, nah yang saya lihat ada satu ini akal-akalan pelatihnya Holyfield kali ya. Dipakein tulisan Filipi, ayo siapa yang ingat? Filipi 4 ayat 13. Kenapa saudaraku? Ini ingatkan Tyson ya. Dulu kan dia Kristen terus jadi Muslim, dia tahu ayat itu. Ini sebenarnya pukulan pertama buat Tyson. Jadi waktu dia lihat tak gitu, kaget dia kan. Lihat aja matanya. Saya bilang Tyson kalah. Itu apa yang sampai gigit kuping itu ya. Itu udah putus asa itu, dia udah putus asa. Secara hitung-hitungan kalah.
Holy Father kalah gitu ya. Tapi ada sesuatu, cuman tulisan ayat, saudaraku, itu memukul, itu pukulan pertama. Gitu. Jadi saudaraku, orang harus mengandalkan Tuhan. Bukan berarti kalau petinju mengandalkan Tuhan pasti menang, bukan. Ini satu peristiwa yang terjadi, bahwa mengandalkan Tuhan itu harus selalu kita lakukan. Tinggalkan mentalitas pecundang, jangan berpikir menyerah sebelum bertanding. Ya, seorang pemenang akan berdiri tegar dan penuh keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Ketika dia kalah, dia akan berdiri lagi. Dia akan berkata, saya hadapi persoalan itu lagi dan saya akan jadi pemenang. Tumbuhkan di diri kita mentalitas pemenang, mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengeluh. Seorang pemenang tidak pernah mengeluh. Seorang pemenang gak pernah mengeluh, karena mengeluh tidak dapat menyelesaikan masalah. Ya, ingat, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan dapat menambah masalah untuk diri kita sendiri. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Ya, ini kalimat ini bagus nih. Daud sangat terjepit, bukan berarti saya senang Daud terjepit. Tapi saya bilang kalimat ini bagus ya. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kalimat yang pertama bagus. Daud terjepit, tapi kalimat terakhir mengatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan. Jadi waktu itu dalam satu keadaan yang sulit, pengikut-pengikut Daud merasa, Daud gak bisa apa-apalah. Malah dikatakan mau melemparin Daud dengan batu karena sudah terlalu pedih hatinya. Tapi di sini saudaraku, Daud menguatkan kepercayaannya. Berarti saya pikir begini, kalau kepercayaan kepada Tuhan itu 100%, waktu itu Daud mungkin sudah turun di bawah 50%. Mungkin tinggal 30%, mungkin tinggal 20%, tapi kemudian ayat ini mengatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seorang pemenang, kepercayaannya kepada Tuhan gak juga terus-terus 100%. Jujur, pernah saudara turun di berapa persen kira-kira? Sebut saja. Pernah sampai ke 60? Pernah sampai ke 50? Malu enggak? Enggak. Kira-kira Daud waktu itu sudah seperti apa? Paling tinggal 10%. Ya. Saudara pernah enggak dalam hidup ini berpikir, ya udahlah, gini-gini aja mau apa lagi? Ada yang pernah? Itu kira-kira tinggal 10%. Tetapi Tuhan itu baik. Kita bisa dibimbing untuk kembali menaikkan. Saudara punya pengalaman ketika tinggal 50, ketika tinggal 60, bagaimana cara Tuhan menaikkan lagi. Ya, itu pengalaman yang indah. Itu pengalaman yang luar biasa. Tinggal 30 dinaikkan lagi. Jadi saudaraku, masing-masing kita pernah seperti Daud sampai hampir pada titik 0. Tapi bersyukur karena Tuhan menolong sampai bisa up lagi. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan andalannya. Di saat keadaan kritis, katakan kita hampir habis ditelan oleh masalah. Marilah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Merendahkan diri dan menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup ini. Ingat bahwa Tuhan
tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Amin. Dia mendampingi kita, dia temani kita sampai kita bisa tampil sebagai seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara, saya ingat satu peristiwa di tahun 1968 di Olimpiade Meksiko. Ini ya, seorang Tanzania, waktu itu dia berumur 26 tahun, John Stephen Akhwari, dia pelari jarak jauh, maraton ya, pelari maraton. Apakah dia berhasil juara sampai populer? Dan setelah Olimpiade ini, saudaraku, dia menjadi wakil negaranya, dia menjadi yang nyalakan obor Olimpiade itu ya. Oh, itu enggak sembarangan itu. Apakah dia jadi juara, menang di Olimpiade? Ternyata tidak, saudaraku. Dia kalau dibaca ini, saudaraku, dia hanya menjadi 57 pelari yang sampai finish dari 75 pelari. Ya. Cuma menjadi bagian yang sampai ke finish. Dan dia adalah orang nomor terakhir. Ya, dia orang nomor 57 masuk stadion yang waktu itu sudah mau ditutup, saudaraku. Tinggal penyerahan medali saja. Dan dia muncul di gerbang stadion, saudaraku. Peristiwanya adalah di kilometer 19. Maraton adalah 42 kilo ya. Di kilometer 19 dia jatuh, luka, lalu dislokasi di lutut. Dia disarankan untuk berhenti. Dia bilang tidak, saya akan melanjutkan. Lalu diperban kakinya, dan kita lihat di foto ini kakinya dibebat, saudaraku. Dia mengalami luka dan dislokasi, bahunya juga luka karena dia terlempar di lapangan ya, di trek maraton itu. Tapi kemudian dia terus, mungkin dia melewati orang-orang yang berhenti, tidak melanjutkan. Ya, sangat mungkin dia melewati orang-orang yang tadinya di depan dia. Tapi dia adalah orang yang paling belakang di antara para pemenang itu kemudian. Nah, saudaraku, kemudian dia mencapai finish, beda 1 jam lebih dengan juara. Dia mencapai finish 3 jam 25 menit, sedangkan juaranya 2 jam sekian menit, saudaraku. Ya, jadi dia 3 jam lebih, jadi 1 jam lebih lambat. Saudaraku, dia mencapai finish, waktu stadion itu sudah mau ditutup dengan penyerahan medali. Jadi ketika diberitahu ada ambulan atau apa yang ngiringin pelari itu ya, masuk stadion, semua kaget, kamera diarahkan ke pintu gerbang dan ternyata ada satu pelari, seorang dari Tanzania. Dia berlari dengan tertatih-tatih dan akhirnya dia sampai di finish ya, sampai di finish. Lalu saudaraku, kan pasti ada namanya wawancara ya. Langsung ditanya, kenapa gini. Dia bilang gini, saudaraku, negaraku mengirim untuk bertanding di Olimpiade. Negara mengirim saya sejauh 8.000 kilometer. Bukan untuk memulai lomba, tapi untuk menyelesaikan lomba. Negaraku. Lalu dia mengulanginya bahwa papanya itu memberi pesan, jika kamu mulai sesuatu, selesaikanlah. Tapi jika kamu nggak mau menyelesaikan, jangan mulai sesuatu. Saudaraku, negara mengirim saya sejauh 8.000 kilometer bukan untuk memulai lomba, tapi untuk menyelesaikan. Ini pesan yang bagus. Negara nggak minta kamu harus juara, enggak.
cuma minta untuk menyelesaikan. Biasanya negara atau kalau itu sekolah atau itu klub ya, pesannya apa? Harus menang, harus menang. Tapi negara Tanzania itu cuma kasih tahu harus menyelesaikan. Saudaraku, kita orang-orang percaya Tuhan memulai apa yang baik. Amin. Dan tugas kita bertanding sampai selesai. John Stephen Akhwari, dia menang dari rasa sakit, dia menang dari keadaan-keadaan sulit, dia menang dari penderitaan sakit kakinya, dia lewati semua, dia bertanding bahkan di atas kemampuan manusia rata-rata. Saudaraku, dia berhasil mengalahkan pelari-pelari lain yang tidak sampai finish. Mungkin ada kita seperti Akhwari, harus berjalan tertatih-tatih dengan kaki pincang, dengan hidup yang dibebat, tapi kita terus harus berlari, bertanding sampai selesai. Amin. Sampai selesai. Gak tahu selesainya kapan, tapi jangan berhenti berlari. Karena dengan mengandalkan Tuhan, kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Haleluya. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita sama-sama berdiri. Daud dikatakan dia terjepit dan dalam keadaan kritis, tidak baik-baik saja. Tetapi kemudian dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Paulus berkata, saat aku lemah, Tuhan menaungi aku, Tuhan memberi kekuatan. Nyanyian ini berkata, ketika aku sudah tidak mampu, Yesus jadi andalan. Ada saat-saat kita seperti pelari tadi, harus menghadapi dengan kaki atau tangan yang dibebat. Ada juga saudara yang lain menghadapi hidup ini dengan hati yang harus dibebat karena luka yang dalam. Jadikan Tuhan andalan.
Dia akan menolong kita sampai di finish. Dia akan menolong kita untuk jadi pemenang. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup berlaku. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dari segala-galanya. Aku percaya
Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kembali pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang hadirat Engkau. Kami mengucapkan terima kasih di mana pada pagi hari ini kami mendapatkan menguatkan kami dalam menghadapi kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Tanpa kekuatan, tanpa penyertaan daripada Engkau dan tuntunan daripada setiap Roh Kudus-Mu, kami tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami, keyakinan kepada kami, apapun yang akan terjadi pada masa-masa ataupun hari-hari akan datang, Engkau akan tetap berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pula kehidupan kami, pekerjaan kami, semua baik sekolah, ke dalam tangan Engkau, dan Kau saja akan menyertai dan Kau akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau sudah berkati dan tolong kami. Sebelum kami pulang, kami berdoa buat Ibu Elizabeth yang saat ini sedang mengunjungi orang tuanya yang baru menjalani operasi. Tuhan tolong agar orang tua ibu dari Ibu Elizabeth dijamah, disembuhkan oleh Tuhan dengan ajaib. Dan juga Ibu Elizabeth yang mengalami masalah di mata, pembuluh darah di mata pecah, Tuhan Yesus jamah, biar kuasa Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini juga membawa dan menyerahkan Ibu Yoneka, orang tua atau mama dari Risma, Ibu Risma dan Bapak Krisman. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sudah cukup lama Ibu Yoneka mengalami sakit, terbaring di tempat tidur, dan kami tidak tahu apa yang menjadi waktu Tuhan, rencana Tuhan. Tapi sebagai jemaat dan anak-anak, menantu, cucu, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar yang terbaik dari Tuhan itu juga bisa terbaik bagi keluarga, sehingga keluarga bisa mengalami kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang hadir, korban persembahan mereka yang sudah diberikan dengan tulus kepada Tuhan, biar menjadi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan, dan balaslah mereka dengan berkat berlimpah. Anak-anak-Mu yang memberikan persepuluhannya kepada Tuhan, kami tahu di mata Tuhan ini sangat istimewa, biar Tuhan yang membalas dengan berlipat ganda dan Tuhan Yesus dimuliakan. Berkati anak-anak-Mu ini dengan berlipat kali ganda, baik sukacita, kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, dan Tuhan dimuliakan. Berkati para pelayan-pelayan yang melayani hari ini, biar tambah-tambahkan sukacita dan damai, tambah-tambahkan berkat dan sukses kepada anak-anak-Mu yang pagi ini melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, sekarang terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.